Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maha benar Allah yang Maha Agung. Pemirsa yang dimuliakan, kembali kita bertemu dalam kajian kita. Kita akan membahas tentang jalan yang lurus. Sebagai orang yang sholat, sekurang-kurangnya dia mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali satu hari satu malam meminta kepada Allah supaya kita berada di jalan yang lurus. Jalan yang suci, jalan yang fitrah, jalan keadilan dan kebaikan, jalan iman dan amal soleh, sehingga itu bagian dari hidayah-hidayah Allah untuk kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Sehingga jalan yang lurus itu adalah jalan yang diberi nikmat kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Hud ayat 112 memerintahkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka tetaplah kamu berada di jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Apa itu jalan yang benar? Itulah jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan Allah, jalan Tuhan. Jika tidak hati-hati, kita bisa saja tergelincir dari jalan Tuhan ke jalan setan. Pemirsa yang dimuliakan, kita sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan, banyak hal sebenarnya yang bisa menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Sehingga Allah ingatkan supaya manusia selalu berada di jalan yang lurus, jangan tergelincir. Seorang manusia setiap saat dapat tergelincir dan menyimpang dari jalan hidayah. Oleh karena itu perlu kita minta kepada Allah agar tetap berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Betapa banyak orang-orang yang tergelincir dalam kehidupannya. Baik dia berbuat syirik, meyakini tahayul, khurafat, malah ada yang bid'ah. Yang kedua, hidayah Allah adalah jalan-jalan yang sempurna. Perjalanan adalah secara beransur-ansur dalam kehidupan kita. Di dalamnya manusia memutuskan tahap-tahap kekurangan untuk sampai pada tahap yang tinggi. Jalan kesempurnaan itu diketahui dengan batas-batas, ia terus berada di atas batas itu, yaitu batas hidayah, sehingga dia tetap dalam kondisi mendapatkan hidayah itu dalam kehidupannya. Rabbi zidni ilma. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahlah kepadaku ilmu. Sehingga dengan ilmu itulah wa yazidullah alladzina ihtadaw huda. Maka Allah menambah hidayah itu kepada mereka yang telah diberikan petunjuk. Petunjuk-petunjuk ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala
semakin hari semakin terang jalan bagi kita. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah dan menambah petunjuk itu sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa atahum taqwahum, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan, Al-Quran sebagai hidayah bagi kita, sebagai petunjuk jalan yang lurus itu, mengungkapkan bahwa petunjuk itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ilayya siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah berada di dalam petunjuk yang benar. Atau Allah telah memberi dia petunjuk yang benar, yaitu di waktu mereka berada di jalan Allah, yaitu Al-Quran. Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah sekali waktu, aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Itu apabila yang berpegang teguh kepada dua hal itu, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Di waktu dia berpegang teguh, di waktu kita berada di jalan Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya kita merupakan sudah berada di jalan yang lurus. Para ulama mengatakan bahwa hidayah itu ada dua macam. Pertama, hidayah berupa ilmu. Ya, hidayah berupa ilmu. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52 dinyatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah membawa petunjuk dan memberi hidayah kepada kita. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi kepada jalan yang lurus, atau menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Yang kedua, hidayah disebut dengan taufik. Hidayah yang merupakan kekuatan, yaitu untuk mengamalkan ilmu. Pemirsa, banyak orang yang berilmu tapi belum tahu juga bisa mengamalkan ilmunya. Maka di waktu dia mendapatkan ilmu, lalu dia amalkan ilmunya itu, maka sesungguhnya dia berada dalam hidayah taufik. Ada orang yang dia mengetahui bahwa suatu perbuatan itu diperbolehkan, umpamanya, tapi dia tidak mengerjakan itu. Ada sesuatu perbuatan itu diperintah, tapi dia tidak mengerjakan. Ada juga dia mengetahui bahwa itu dilarang, tetapi dia mengerjakan apa yang dilarang. Itu membuktikan bahwa dia punya ilmu, tapi dia tidak mendapatkan hidayah, petunjuk dengan ilmunya itu. Tahu bahwa sesuatu di hadapannya itu adalah kebenaran, tapi dia tinggalkan kebenaran itu. Malah ada orang yang rajin beramal, beribadah, tapi tanpa ilmu. Maka ini pun tercela. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah dua hal. Pertama, hidayah ilmu. Yang kedua, hidayah amal. Sehingga kita berilmu dan kita beramal dengan ilmu yang kita dapatkan itu. Sehingga inilah sebenarnya yang disebut dengan hidayah, atau disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala tarkanu ilal ladina zalamu masakumun naru wa ma lakum min dunillah min awliya'a thumma la tunzarun. Dan janganlah kamu cenderung, kata Allah, kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun
selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Jangan kita cenderung kepada kezaliman, sehingga nanti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan nanti di akhirat tidak ada satupun penolong kita. Maka dari itu, pemirsa yang dimuliakan, jalan yang lurus adalah jalan kebenaran. Dan kita berusaha supaya kita tetap berada di jalan kebenaran itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Carilah ilmunya, lalu amalkan ilmunya itu. Kalau ada larangan-larangan dari Allah, maka tinggalkanlah larangan itu. Jika ada perintah dari Allah, maka kerjakanlah perintah itu. Maka sesungguhnya di waktu kita sudah berada di perintah-perintah Allah tadi kita kerjakan, dan larangan-larangan Allah itu kita tinggalkan, maka sesungguhnya kita berada di jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berada di jalan yang lurus itu sampai akhir hayat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.